Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anand Baudin Wadulur Roman, kelas 11 TPFL, absen 24. Saya akan menjelaskan tentang reformasi Gus Dur di bidang politik. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Meskipun singkat, ditandai dengan berbagai reformasi politik yang signifikan dan kontroversial. Gus Dur adalah sosok yang berani melakukan terobosan untuk mewujudkan demokrasi dan pluralisme setelah era Orde Baru yang otoriter. Berikut adalah poin-poin utama reformasi Gus Dur di bidang politik. 1. Penghapusan fungsi ABRI dan pemisahan Polri dari TNI. Salah satu langkah paling monumental Gus Dur adalah melanjutkan dan mempercepat penghapusan fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memberikan peran sosial politik kepada militer. 2. Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Gus Dur secara tegas membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Departemen Penerangan dianggap sebagai alat kontrol media yang kuat pada masa Orde Baru, sehingga pembubarannya merupakan langkah penting untuk menjamin kebebasan pers. Sementara itu, Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Langkah ini menunjukkan komitmen Gus Dur untuk mengurangi intervensi negara dalam kehidupan masyarakat dan mendorong partisipasi publik yang lebih besar. 3. Pengakuan hak minoritas dan pluralisme. Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme karena komitmennya yang kuat terhadap toleransi dan pengakuan hak minoritas. Salah satu kebijakan paling diingat adalah pencabutan Instruksi Presiden Inpres nomor 14 tahun 1967 yang membatasi perayaan Imlek dan menggantinya dengan keputusan Presiden Kepres nomor 6 tahun 2000 yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek. Ia juga mengakui agama Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Kebijakan ini menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa dan setiap warga negara berhak menjalankan tradisi dan meyakinannya tanpa diskriminasi. 4. Perubahan pendekatan terhadap konflik daerah. Dalam menghadapi konflik di daerah seperti Aceh dan Papua Irian Jaya, Gus Dur mengambil pendekatan yang lebih lunak. Ia memberikan opsi otonomi luas kepada Aceh dan bahkan menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, serta mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora, walaupun kemudian menimbulkan polemik. Ini menunjukkan upaya Gus Dur untuk meredam disintegrasi dan membangun dialog dengan daerah-daerah yang berkonflik. 5. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Masa pemerintahan Gus Dur juga memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemberedalan pers dicabut dan masyarakat lebih bebas menyalurkan apresiasinya. Meskipun ada konflik terkait usulan pencabutan TAP MPRS nomor EKKV 1966 mengenai pelarangan Partai Komunis Indonesia dan ajaran realisme, hal ini menunjukkan keberanian Gus Dur untuk membuka kembali diskusi yang selama dianggap tabu. Dampak dan warisan. Meskipun masa jabatannya singkat dan penuh gejolak,
politik reformasi Gus Dur meletakkan fondasi penting bagi demokrasi yang lebih matang di Indonesia. Ia memperkuat supremasi sipil, membuka keran kebebasan dan mendorong toleransi antar umat beragama. Warisannya dalam memperjuangkan pluralisme dan hak asasi manusia terus dikenang hingga saat ini. Namun beberapa kebijakannya juga menimbulkan kontroversi dan perlawanan politik yang pada akhirnya berkontribusi pada lengsernya ia dari kursi kepresidenan. Secara keseluruhan, reformasi politik Gus Dur adalah langkah berani untuk mendemokratisasi Indonesia dan membangun masyarakat yang lebih inklusi setelah puluhan tahun di bawah rezim otoriter.